Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalatu wassalamu ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada materi fikih ya. Fiqhul Islam di kitab Syarh Matan Abi Syuja' على مذهب الشافعي في باب سنن الوضوء. قد تقدم ودرسنا عن الباب الوضوء ولم ننهي. بحثنا في فروض الوضوء الستة. هذا مأخوذ من الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والآن إن شاء الله سنبحث في سننه أي سنن الوضوء. افتحنا صفحة 17 halaman 17 ya. Jika ada perbedaan bisa dicari sunanuhu asyratu asya. Ada 10. Sunnah wudu. Sunnah wudu itu ada 10 ya di sini. Sunanuhu asyratu asya. Sunnah wudu itu ada 10. Nah, apa saja? Ada at-tasmiyah wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihimal ina wal madmadah wal istinsyaq wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini zahirihima wa batihina bima'in jadid ya, ini 1. Kemudian berikutnya wa takhlilul lihyah ya, takhlilul lihyah al-kathah wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'ala al-yusra wat taharatu salatan wal muwalat. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sunnahnya adalah at-tasmiyah. Apa itu tasmiyah? Tasmiyah itu adalah membaca basmalah, ya, baca bismillah. Membaca bismillah. Dalilnya apa? Di sini ya, raqam 1. Ada footnote-nya. Rawan Nasa'i bi isnadin jayyid an Anas radhiyallahu anhu ya, an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an falam yajidu ma'an. Qala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma'un fa utiya bima'in fa wada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma'u thumma qala tawadda'u bismillah ay qailina dhalik. Fara'aitul ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta tawadda'a nahwa 70 rajulan. Masyaallah. Jadi dalil tasmiyah atau disunahkannya membaca basmalah itu adalah hadis ini ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian di antara mereka bahwasanya sebagian ya, ba'du ashabin Nabi, sebagian dari mereka itu meminta Nabi untuk berwudu ya, untuk berwudu maksudnya mencontohkan gitu. Masya Allah, ini menunjukkan hirsun mereka, semangat mereka dalam thalabul ilmi, dalam mengetahui sesuatu hal yang belum mereka ketahui gitu. Terutama itu adalah syariat. Nah, tetapi falam yajidu ma'an, akan tetapi mereka tidak dapati air gitu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma'un, apakah kalian bawa air gitu ya. Fa'utiya bima'in, akan tetapi ya setelah beberapa kemudian ya fa'utiya bima'in. Rasulullah ini diberi air. Fa wada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi ma' tsumma qala tawadda'u bismillah. Kemudian Rasulullah tadi meletakkan tangannya di dalam ina yang kemudian yang di dalam bencana itu ada air ya. Sebelumnya Rasulullah mengawali dengan mengatakan tawadda'u bismillah, berwudulah kalian dengan pertama kali mengucap bismillah. Cukup bismillah saja ya, bismillah. Kalau mau dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim maka itu lebih utama.
Ya, bismillah ay qailina dzalik, maksudnya adalah mengatakan bismillah. Qara'aitul ma'a yafuru min baini asabi'i. Ini yang mengatakan siapa? Yang bilang? Yang bilang adalah Anas bin Malik ya. Anas bin Malik bilang, ra'aitu aku melihat air itu semacam yafuru. Yafuru itu kayak keluar air gitu ya. Min baini asabi'i, antara celah-celah ke celah-celah jari Rasulullah gitu. Kan tadi tidak ada air ya. Tidak dapati air, kemudian Rasulullah ini diberi air yang sedikit tentunya ya. Kemudian setelah itu Anas bin Nair ini melihat semacam air tadi keluar dari celah-celah jari jemari Rasulullah SAW. Kemudian hatta tawadda'a nahwa 70 rajulan, yang kemudian dari situ yang tadinya tidak ada air, ternyata masya Allah ya, dengan barokat menggunakan atau membaca basmalah tadi, sampai-sampai ya para sahabat Nabi tadi mencontohkan wudhu Nabi sampai kira-kira ada 70 para sahabat yang berwudhu ya. Masya Allah. Itu adalah sunnah yang pertama, baca bismillah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua adalah memasukkan ya, sebelum memasukkan, ini yang pertama ya, yang kedua ini, yang kedua ya, mencuci kedua tangan sebelum dia masukkan ke dalam air ya, atau ke dalam bejana. Karena wudhu itu bisa dari keran langsung atau pakai semacam bak ya, pakai ember. Nah, sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam ember tadi untuk mengambil air ya, sunnahnya adalah mencuci kedua tangan kita, karena kita tidak tahu kedua tangan kita ini bersih atau tidak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah madmadah. Ya, madmadah itu adalah berkumur. Istinsyak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung ya. Istinsyak. Ada lagi istinthar. Setelah istinsyak maka istinthar. Masukkan dihirup ke hidung ya, kemudian setelah itu dikeluarkan, namanya istinthar. Wa mashu jami'ir ra'si ya, mashu jami'ir ra'si. Kemudian membasuh seluruh kepala ya. Yang keenam adalah membasuh telinga ya, membasuh telinga, kedua telinga tentunya. Nah, dengan cara zahirihima wa batihima ya, luarnya dan juga dalamnya. Bima jadi dengan air yang baru ya, dengan air yang baru. Itu sunnah. Bukan berarti mencuci kedua membasuh kedua telinga itu sunnah, tapi maksudnya adalah membasuh kedua telinga dengan air baru, itu sunnah gitu. Nah, di sini ada dalilnya yang ketiga ya. Yang kedua, poin yang kedua ya. Dalilu hadhihi as-sunanil arba'ah. Maksud dari sunanul arba'ah ini adalah tadi dari ghuslul kafaini ya. Kemudian madmadah, istinsyak, dan mashu jami'ir ra'si. Itu 4 itu maksudnya itu ya, 4 sunnah. Yaitu membasuh mencuci tangan sebelumnya, mencuci tangan dahulu ya, umur, istinsyak, dan membasuh seluruh kepala. Itu dalilnya dikumpulkan di sini. Marwah al-Bukhari wa Muslim min hadits Abdullah bin Jabir bin Zaid radhiyallahu anhu qad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bitawrin min ma'in. Jadi Abdullah bin Zaid ini dia juga ditanya ya tentang wudunya Rasulullah. Kemudian dia meminta ya bitawrin min ma'. Tawr itu adalah ina bejana ya, bejana tempat yang di dalamnya ada air, yang bisa ditaruh air ya, semacam ya, bisa jadi baskom atau sesuatu yang bisa dimasukin air ya, tupperware juga bisa ya. Fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Zaid tadi berwudu sebagaimana wudunya Nabi ya. Fa akfa'a ala yadihi min taurin. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Makna dari akfa'a itu asala wasabba. Makna dari akfa'a asala wasabba. Asala mengalirkan ya. Jadi tadikan air di dalam bejana, kemudian dialirkan sedikit demi sedikit ya, dengan cara dimiringkan ya, wasabba. Miringkan sedikit agar air itu mengalir, kemudian bisa digunakan untuk berwudu. Fa ghassala yadayhi thalathan. Kemudian dia sebelum memulai wudu adalah ghassala yadayhi ya, mencuci kedua tangannya. Tsumma adkhala yadahu fit tawr famat madawastan syaka wastan fara bi thalathi gharafat. Setelah itu
Setelah mencuci kedua tangannya, beliau memasukkan tangannya ke dalam taur tadi ya, bejana, kemudian memasukkan sini adalah untuk mengambil air dan dia melakukan berkumur ya, lakukan kumur-kumur, istinsyak, menghirup air dan mengeluarkannya kembali ya sebanyak 3 kali ya. Tsumma adkhala yadahu faqasala wajhahu thalathan ya, kemudian mengambil air lagi, kemudian mencuci wajah 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marrataini ila mirfaqaini, tsumma adkhala yadahu wa masaha ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marrah wahidah, tsumma ghasala rijlaihi ila al-ka'bayn. Jadi poinnya di sini. Dalil daripada 4 sunah tadi ya. Ghasala yadayhi tsumma madmad wastansyaqa wastansara ya. Faghasala mada wa masaha ra'sahu ya, masaha ra'sahu. 4. Ya, diingat-ingat makna daripada taur. Taur. Ini kalau kita cari di kamus nanti keluarnya Taurat ya. Jarang-jarang di kamus seperti ini. Maknanya ada di sini ya. Ina'un kana ma'rufan ladaihim ya. Sebut saja ina. Ma makna taur? Maknahu ina'un ya. Kemudian akfa'a, kalau akfa'a ini insyaallah di kamus-kamus ada ya, yaitu asala wasabba, mengalirkan juga menuangkan. Baik, yang kedua ya. Berikutnya adalah masahal udzunaini tahirihima wa batinihima. Ya. Berarti ini sunah yang ke-6 adalah membasuh kedua telinga, depan bagian luarnya juga bagian dalamnya dengan air yang baru ya. Rawa Tirmidzi wa sahahahu 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi ya. Di sini diriwayatkan oleh Tirmidzi ya, dan beliau mensahihkan hadis tersebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi. Masaha bi ra'sihi wa udunaihi dhahirihima wa batinihima. Jadi dalilnya apa? Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu masaha bi ra'sihi, ketika wudu beliau membasuh kepalanya, setelah itu beliau membasuh kedua telinganya, dhahirihima wa batinihima, kemudian membasuhnya itu dengan cara membasuh bagian luar juga dalamnya gitu. Masaha bi ra'sihi wa udhunaihi wa batinihima bis-sabbahataini wa dhahirihima bi ibhamaihi. Ini penjelasan lebih detail ya. Jadi cara wudu itu sabbahataihi itu dengan jari telunjuk ya. Jari telunjuk yang di dalam, kemudian bagian luarnya ini ya, itu dengan menggunakan jari jempol kita. Jadi seperti posisinya ya, posisi saat kita wudu membasuh kepala, setelah itu sampai di telinga kan, ini jari telunjuk ke dalam telinga, kemudian jempol kita berjalan memutar mengelilingi bagian luar daripada telinga, dan itu adalah sunnah ya, sunnah daripada wudu. Rawal Hakim min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a famasaha udhunaihi bima'in ghairil ma' alladhi masaha bihi ra's. Qala al-Hafidz al-Dhahabi sahih. Ini keterangan dari Abdullah bin Zaid ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Abdullah bin Zaid ini menyebutkan sifat-sifat wudunya Nabi. Sifat-sifat wudunya Nabi itu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika masaha udhunaihi itu pernah melihat bima'in ghairal ma' alladzi masaha bi ra'sih, dengan artinya dengan air yang baru ya. Masaha bima'in alladzi masaha bihi ra'su ghairal ladzi masaha bi ra'su. Air yang selain yang dia digunakan untuk membasuh kepalanya, berarti air baru gitu ya. Ambil air lagi, kemudian sedikit dikibaskan, kemudian baru kita basuh telinga kita. Itu sunnah ya. Kalau setelah kita basuh kepala kemudian langsung ke telinga, itu pun sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian sunnah yang ke-7 ya, berarti sunnah yang ke-7 di sini adalah takhlilul lihyah al-kathah. Takhlilul lihyah al-kathah. Takhlilul lihyah al-kathah itu adalah
menyela-nyela ya, menyela-nyela lihyah, jenggot yang tebal. Tentu ini bagi laki-laki. Kemudian takhlil asabi' takhlilul asabi' al-yad wal rijlaini, taqdimul yumna 'alal yusra. 9 dan yang 10 adalah taharah salasan. Taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalat. Ini 10 di sini ya. Takhlilul lihya al-kasah. Takhlil. Oh, ini dua urutannya tidak seperti ini ya. Jadi takhlil itu menyela-nyela itu termasuk pada menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jari jemari, baik tangan maupun kaki gitu ya. Kemudian yang ke-8 baru taqdimul yumna 'alal yusra. Ya, kemudian ke-9 adalah salasan. Kemudian yang terakhir adalah al-muwalah gitu. Ini 9 dan ini 10. Nah, kita coba bahas satu persatu. Takhlilul lihyah al-kasah. Dalilnya apa? Ini disebutkan rawa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa akhadahu tahta fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu ya akhadha kaffan min ma'in, mengambil kaf itu kan telapak tangan ya, air ya setelapak tangan kira-kira gitu. Fa'adkhalahu tahta kahanakihi. Kemudian setelah itu beliau membawa air tadi ya, memasukkan di bawah rahang, tulang rahang. Hanak itu tulang rahang. Bisa ditulis ya. Tahta hanakihi. Fakhallala. Kemudian setelah itu beliau menyela-nyela dengan air tadi yang ada di telapak tangannya. Bihi lihyatahu, menyela-nyela jenggot beliau. Wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Kemudian beliau menyebutkan beginilah, seperti inilah amarani, Allah memerintahkan aku ya, Rabbi, Tuhanku memerintahkanku untuk berwudu ya. Seperti inilah gitu ya, Allah memerintahkanku, yaitu menyela-nyela jenggot beliau ya. Kemudian dalil yang kedua, takhlil asabi'ul yad wa rijlaini, dalilnya adalah an Laqitin ibn Sabrah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Ya, ada seorang sahabat ya, yang mungkin beberapa kali beliau belum ya, karena hadis-hadis tentang wudu ini juga banyak, artinya ada beberapa sahabat yang pada saat itu menyaksikan, ada juga yang tidak menyaksikan. Maka di sini salah satunya adalah Sabrah, Luqait bin Sabrah ini beliau meminta khusus gitu ya untuk diajari berwudu. Qala asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi. Setelah itu Rasulullah mengajarkan juga untuk mentakhlil. Takhlil itu ya menyela-nyela bainal asabi, menyela-nyela antara jari jemari. Jari jemari ini ya tangan dan jari kaki. Wa balik fil istinsyaq. Kemudian dalam melakukan istinsyaq itu lakukan dengan maksimal illa an takuna sha'iman, kecuali kamu dalam keadaan puasa, karena bisa jadi air yang kita ketika kita beristinsyak tadi bisa masuk ke dalam rongga tenggorokan ya, masuk ke dalam perut, maka bisa membatalkan puasa. Ya asbik atmim ya, atammahu atimhu wa akmilhu bi arkanihi wa sunanihi. Maksud daripada asbik tadi ya, sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu itu dengan cara mengerjakan rukunnya dan sunnah-sunnahnya. Nah, rukun wudu kan ada 6 sebelumnya kita bahas, kemudian sunnahnya di sini ada 10. Jadi salah satunya adalah dengan cara menyela-nyela jari, baik jari jemari kaki maupun tangan gitu ya. Kemudian adalah yang ke-8, taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Ya, di sini ada nomor 3, rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa ya ila akhirih wa fihi. Kemudian di dalamnya karena hadisnya panjang ya, yang kita ingin sebutkan adalah yumna, taqdimul yumna 'alal yusra. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yumna. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra. Jadi ghurfa'ina, kemudian
apa namanya tadi, taur itu adalah istilah-istilah, maka hendaknya kita di sini memahami juga. Al-khoda ghurfah itu kalau kita alatnya kan migrofah ya, atau gayung. Nah, ghurfah itu ya semacam mengambil air dengan kedua tangannya gitu. Jadi apa ya, kita bilang semacam diciduk tapi pakai tangan kita gitu. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha, ya yadahul yumna, membasuh mencuci tangannya yang kanan, ya kemudian mencuci tangannya, setelah itu tangan yang kiri, kemudian membasuh kepala, kemudian mengambil air lagi dan mencuci kakinya yang sebelah kanan, dan yang sebelah kiri, ya rijlahul yusra. Maqala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Kemudian Ibnu Abbas tadi mengatakan, beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis ini adalah dijadikan dalil akan sunahnya wudu itu mendahulukan yang kanan, ya. Taqdimul yumna ala al-yusra. Kemudian sunah yang ke-9 adalah toharatu salasan, dilakukan 3 kali, ya, tatslits. Ala uriikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma tawadda'a salasan. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan apakah kalian mau gitu ya, aku tunjukkan wudunya Nabi. Beliau kemudian melakukan wudu, ya. Setelah itu yang dalam wudunya itu beliau mengerjakannya salasan, 3 kali, ya. Dan yang terakhir adalah al-muwalah. Ai at-tatabu fi at-tathhir bainal a'dha. Apa maksud dari muwalah? Muwalah itu adalah at-tatabu, mengikuti. Jadi bersegera gitu ya. Muwalah itu. Misalnya setelah cuci muka, segera cuci tangan. Bihaitsu la yajifu al-awwal qabla syuru'i fi tsani 'adatan. Jadi tidak ada jeda. Misalnya cuci muka, habis itu ditinggal sambil ngobrol misalnya, sampai mukanya udah kering ya, baru cuci tangan ya, maka ini enggak sah. Jadi kalau misalnya kita cuci muka, kemudian kita terganggu wudu kita, ya misalnya dapat telepon dan lain sebagainya, kemudian sampai air itu kering, basahnya sudah enggak ada gitu, maka kemudian kita ingin wudu lagi, jangan dilanjutkan langsung basuh tangan, tetapi kita ulangi mencuci muka tadi karena mukanya sudah basah. Jadi yang disebut dengan muwalah itu adalah bersegera, tatabu ya. Tatabu itu beriringan ya antara rukun-rukun wudu tadi, mencuci muka, mencuci tangan dan sebagainya. Daliluha al-ittiba' al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah. Dalilnya adalah jelas dari hadis-hadis yang disebutkan ya. Di sini juga ya, sebelum-sebelumnya itu menunjukkan kalau wudu ya bersegera gitu ya. Kemudian di sini ada tanbih. Tanbih itu ya sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Tanbihnya apa? Kullu ma warada fi sunani min adillatin dhahiruhal wujub dalla ala adamil wujub fiha ayatul wudu allati nassat ala al-fara'id wa adillatun ukhra ghayruha lam nadhkurha khasyiyatat tatwil. Masyaallah. Kullu ma warada fi sunanin min adillatin zahiruha wa al-wujub. Jadi sunah-sunah yang sudah kita sebutkan tadi ada 10, itu ada sebagian yang nampaknya itu satu kewajiban gitu ya. Seperti tadi membasuh kedua telinga bima'in jadid ya. Itu membasuh telinga itu kan juga satu hal yang bisa wujub gitu ya. Karena telinga adalah bagian dari kepala. Nah, dalla adamil wujub, akan tetapi hal itu kenapa di sini dimasukkan pada sunnah? Karena ada dalil yang ala adamil wujub, tidak adanya dalil yang menunjukkan dia itu wujub gitu. Nah, contohnya adalah ayat yang nasat alaihal faraid. Jadi yang ayat yang disebutkan ya, sebelumnya ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila. Nah, ini adalah rukunnya. Maka selain 6 ini maka semuanya masuk pada sunnah gitu. Adillatun ukhra
wa iruha lam nadhkurha, dan begitu juga dalil-dalil yang lain tetapi di sini tidak disebutkan. Kenapa? Khasyatat tatwil, dikhawatirkan akan memperpanjang materi gitu. Yang pada intinya adalah bisa kita pahami bahwasanya wudu, syariat wudu itu ada rukunnya. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah sunnah-sunnahnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.